Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1513. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anda semua. Xuan Kong Supreme kemudian menoleh kepada Qin Chen. Tuan, ini adalah rekan-rekan tentara adil kita yang berperang melawan iblis abis di masa lalu, dan mereka juga merupakan beberapa leluhur paling awal ketika mendirikan tentara adil. Mengatakan itu, Xuan Kong Supreme buru-buru berkata kepada iblis tertinggi dan yang lainnya, semuanya percayalah, Tuan Qin Chen itu jelas-jelas bukanlah mata-mata leluhur iblis abis. Orang ini adalah jenius yang tak tertandingi dari umat manusia dan juga merupakan keturunan dari Papilun Pedang Tong Tian. Kali ini dia datang ke alam iblis mati untuk menemukan istrinya. Jadi tolong janganlah. Oh, apakah kamu begitu yakin? Kata Yin Peng Supreme, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Tetapi Demon Supreme di samping menus dingin. Xuan Kong Supreme, jika kamu mengatakan orang ini bukan mata-mata, maka dia pasti bukan mata-mata. Apakah kamu mengenal orang ini dengan baik? Kemudian Xuan Kong Supreme pun berkata dengan tergesa-gesa, ya tentu saja. Sebenarnya Tuan Qin Chen dan saya sudah saling kenal sejak lama. Saat itu saya diburu oleh leluhur iblis abis dan saya hanya bisa bersembunyi di dalam jurang. Saya pikir saya telah melarikan diri dari kejaran klan iblis abis, tetapi ternyata klan iblis abis mengirim klan iblis kehampaan untuk terus memantau dan terus membunuh klan iblis langit saya. Akan tetapi untungnya Tuan Qin Chen menyelamatkan saya dan seluruh klan iblis langit saya. Jika tidak, maka seluruh pasukan klan iblis langit saya pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Selain itu, saya juga telah melihatnya sendiri bahwa Tuan Qin Chen telah melanggar rencana klan kegelapan sebelumnya, menyebabkan klan kegelapan langsung meruntuhkan benua Hayu di penjara iblis tak terbatas di dunia iblis kita, menyebabkan kerugian besar pada klan iblis abis. Oleh karena itu, saya berani menjamin bahwa dengan hidupku bahwa Tuan Qin Chen tidak mungkin menjadi mata-mata klan iblis abis. Kata Xuan Kong Supreme, dia buru-buru menjelaskan semuanya. Karena takut, dia tidak mengkhawatirkan Qin Chen, tetapi dia mengkhawatirkan tentara adil. Karena Xuan Kong Supreme tahu betul bahwa karakter Qin Chen itu tidaklah baik, meskipun Qin Chen mudah diajak untuk berbicara sekarang, tetapi itu karena pihak lain sedang mencari istrinya dan tidak ingin memperburuk masalahnya. Faktanya, Xuan Kong Supreme tahu dengan metode Qin Chen, bahkan leluhur iblis abis pun berani dilawan. Bahkan klan kegelapan pun dihancurkan oleh Qin Chen di base camp-nya sendiri. Oleh karena itu, tentara adil jika menyinggung Qin Chen akan menderita kematian yang tak terduga. Xuan Kong Supreme bagaimanapun tahu betul bahwa Qin Chen memiliki dua artefak suci kuno di tubuhnya, yaitu adalah pohon iblis dari 10.000 alam dan juga senjata sumber jiwa iblis. Dengan dua artefak ini saja, dia bisa pergi kemanapun di alam iblis mati ini tanpa takut akan bahaya. Segera kata-kata Xuan Kong Supreme itu pun menggerakkan hati para banyak Master Supreme dari tentara adil. Namun kemudian Demon Supreme tiba-tiba menus dingin. Semuanya, meskipun Xuan Kong Supreme ini pernah menjadi anggota tentara adil kita, tetapi kalian semua jangan lupa bahwa di alam iblis mati kita itu sudah lama terekspos, dan beberapa waktu lalu juga ada beberapa orang yang mengaku adalah pasukan adil, tetapi ternyata mereka semuanya adalah antek-antek leluhur iblis abis dan langsung melancarkan pukulan besar sehingga membuat aula kita berubah menjadi reruntuhan. Apakah kalian sudah melupakan semua itu? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang pun kembali mengernyit. Memang benar, selama bertahun-tahun, beberapa anggota aliansi tentara adil telah kembali ke alam iblis mati. Mereka mengaku telah melarikan diri dari kerajaan iblis abis, tetapi kenyataannya mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh leluhur iblis abis. Bahkan kejadiannya pun juga terjadi belum lama ini. Untungnya, mata-mata itu ditemukan oleh imam besar
dan mereka langsung menekannya. Jika tidak, tentara adil mereka mungkin saja sudah lenyap. Ketika Demon Supreme mengatakan ini, dia mengangkat tangannya ke arah pedang iblis tertinggi dan berkata, tentu saja kedua orang ini dibawa oleh pedang iblis tertinggi. Jelas, pedang iblis tertinggi menyadari bahwa identitas mereka bukanlah mata-mata. Tetapi apa tentang pedang iblis tertinggi yang dapat mengkonfirmasi identitas kedua orang itu? Mendengar ini, semua orang pun melihat ke arah pedang iblis tertinggi. Pedang iblis tertinggi pun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini memiliki rahasia nenek moyang papilun pedang Tongtian yang tidak diwariskan dalam kultivasinya. Saya yakin bahwa orang ini memiliki hubungan yang baik dengan papilun pedang Tongtian, dan dia seharusnya bukanlah mata-mata, kata pedang iblis tertinggi. Oh, seperti itu. Mendengar ini, beberapa pemuda jenius pun menjadi bingung. Tetapi pedang iblis tertinggi merupakan pemimpin tertinggi veteran lainnya. Oleh karena itu, semua orang pun memandang Qin Chen dengan cukup terkejut. Mereka semua adalah veteran tertinggi lahir di zaman kuno dan secara alami mengetahui kekuatan luar biasa dari papilun pedang Tongtian. Itu adalah kekuatan tertinggi umat manusia dan merupakan kekuatan terpenting di alam semesta untuk bisa melawan klan iblis abis. Sama sekali tidak mungkin orang-orang papilun pedang Tongtian akan menjadi mata-mata leluhur iblis abis. Tapi saat ini, pedang iblis tertinggi tiba-tiba merasa tidak senang dan kemudian Demon Supreme tiba-tiba mencibir. Metode apa? Ternyata itu hanyalah tebakan kamu saja. Hah. Mendengar itu, pedang iblis tertinggi pun merutkan kening. Demon Supreme, apa maksudmu? Apakah menurutmu orang-orang dari papilun pedang Tongtian umat manusia akan menjadi mata-mata klan iblis abis? Kata pedang iblis tertinggi. Meskipun tentara adil bekerja sama untuk melawan klan iblis abis, namun mereka juga tidak monolitik secara internal. Dimanapun ada orang, pasti ada perkelahian. Banyak orang kuat dari tentara adil benar telah terperangkap di alam iblis mati ini selama ratusan juta tahun. Dan tentu saja beberapa faksi telah terpecah di antara mereka sendiri. Namun Demon Supreme dan lainnya tidak berasal dari keturunan yang sama. Apa maksudmu? Bagaimana menurutmu, Tuan Pedang Iblis Tertinggi? Kata Demon Supreme, dia mencibir. Jika ras manusia purba adalah papilun pedang Tongtian, secara alami tidak mungkin menjadi mata-mata klan iblis abis. Tetapi ini bukanlah zaman kuno, tetapi zaman modern. Selama ratusan juta tahun, kita semua telah terperangkap di alam iblis mati ini. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang apa yang terjadi di dunia luar? Oleh karena itu, kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar dan apa yang telah terjadi dengan papilun pedang Tongtian. Bisakah kamu menjamin bahwa umat manusia belum ditaklukkan oleh leluhur iblis abis? Dan bisakah kamu juga menjamin bahwa papilun pedang Tongtian masih berdiri di antara umat manusia? Beraninya kamu menjamin bahwa keturunan papilun pedang Tongtian ini tidak mungkin ditundukkan oleh leluhur iblis abis? Kata Demon Supreme, dia mengatakan semua pemikirannya. Demon Supreme itu menatap kepada Qin Chen, tetapi dia bertanya kepada pedang iblis tertinggi. Mendengar ini, hati semua orang pun bergetar dan berbagai pemikiran pun muncul. Memang benar di zaman kuno umat manusia berperang melawan ras manusia dengan mempertimbangkan keadilan dan bahkan untuk melawan klan kegelapan. Papilun pedang Tongtian bahkan rela mengorbankan diri mereka sendiri. Seberapa hebatkah itu? Namun, itu terjadi di zaman kuno dan hari ini itu bukanlah zaman kuno. Ratusan juta tahun telah berlalu. Saat ini tidak ada seorang pun di alam iblis mati yang mengetahui situasi umat manusia di luar. Dan semua ras di alam semesta papilun, mereka juga tidak mengetahuinya. Dan mungkin saja anak ini adalah antek-antek dari klan iblis abis. Mendengar itu, bahkan pedang iblis tertinggi pun menjadi sedikit tergerak karena dirinya juga benar-benar tidak bisa menjamin bahwa Qin Chen bukanlah mata-mata seperti yang dikatakan oleh Demon Supreme. Hahaha, menarik. Di depan semua orang, Qin Chen pun tersenyum, tetapi senyumnya terlihat sangat dingin. Setelah sekian lama berada di sini, Qin Chen juga menyadari bahwa tentara adil ini agak menarik. Itu hanyalah organisasi perjuangan yang sedang diburu, tetapi sebenarnya ada perjuangan partai di dalamnya. Dialog antara Demon Supreme dan pedang iblis tertinggi seperti percakapan antara kekuatan tingkat tinggi pada umumnya, tetapi lebih seperti semacam pertarungan paksi di dalam. Pantas saja mereka diburu seperti ini oleh leluhur iblis iblis. Pada saat ini, Xuan Kong Supreme melihat senyuman di wajah Qin Chen dan buru-buru berkata, Tuan Demon Supreme dan juga semuanya,
Tuan Qin tidak akan pernah menjadi mata-mata, saya jamin itu, kata Xuan Kong Supreme. Xuan Kong Supreme merasakan jantungnya berdebar kencang, karena jika sampai Qin marah, maka konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Nah Qin, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan mereka? Ambil saja tindakan secara langsung. Lepaskan leluhur ini. Leluhur ini akan menangkap semua orang ini. Pada saat ini, leluhur naga Hong Huang meraung di dalam dunia kacau. Leluhur naga Hong Huang hampir tidak mampu menahan amarahnya. Sementara leluhur suci Sungai juga nampak merasa tidak senang. Dia berkata untuk mengeluarkan dirinya dan biarkan dirinya untuk menelan semua orang itu. Akan tetapi Qin hanya tersenyum. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang mereka katakan. Kemudian Demon Supreme mencibir lagi. Dia sangat tahu betul bahwa di luar alam iblis mati ini ada larangan yang ditetapkan oleh leluhur iblis abis dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sini. Coba jelaskan saja tentang itu. Bagaimana cara kedua orang ini bisa masuk ke alam iblis mati ini? Kali ini mendengar itu, pedang iblis tertinggi pun sedikit tergerak karena dia juga tahu betul bahwa tidak mungkin untuk seseorang bisa masuk secara paksa ke dalam larangan yang telah ditetapkan oleh leluhur iblis abis. Pada saat ini, Xuan Kong Supreme pun langsung menjelaskan kepada semua orang dengan tergesa-gesa. Tuan Qin memiliki harta di tubuhnya yang dapat menghalangi persepsi leluhur iblis abis, lalu menghindari blokade formasi jahat iblis 12 surgawi sebelum kemudian bisa masuk ke sini, kata Xuan Kong Supreme. Oh, benarkah? Hahaha, kata Demon Supreme. Dia tiba-tiba tertawa. Kamu bilang menggunakan harta untuk bisa masuk dari blokade 12 formasi iblis surgawi. Apakah menurutmu aku idiot? Kata Demon Supreme, dan segera aura pembunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Demon Supreme. Dia menatap Qin dan Xuan Kong Supreme lalu berkata dengan suara yang dingin. Sepertinya kedua orang ini tidak diragukan lagi adalah mata-mata, kata Demon Supreme. Tidak, kamu berbicara omong kosong, kata Xuan Kong Supreme. Dia terkejut dan marah. Apakah Demon Supreme ini idiot? Sementara pedang iblis tertinggi di samping juga merutkan kening. Akan tetapi di saat dia merutkan kening, kemudian saya pun mendengar Demon Supreme yang berkata dengan suara dingin. Semuanya, setelah kejadian terakhir, imam besar dan yang lainnya telah mempelajari dan mendiskusikannya dengan cermat, dan sampai pada suatu kesimpulan. Mereka ingin menghindari 10 iblis ini tanpa iblis abis memperhatikan, memblokade formasi iblis jahat di dunia 12 surgawi, lalu kemudian menerobos formasi tersebut. Hanya ada satu harta karun di seluruh dunia ini yang bisa melakukan hal tersebut. Dan itu adalah harta karun senjata sumber jiwa iblis yang paling berharga di dunia iblis, kata Demon Supreme. Dia mengatakan ini seraya berjalan menuju Qin selangkah demi selangkah dan berkata dengan tegas. Jangan bilang padaku bahwa anak ini memiliki senjata sumber jiwa iblis, kan? Untuk sesaat, ekspresi semua orang pun berubah ketika mereka melihat Qin dan Xuan Kong Supreme. Mereka juga memahami sumber masalahnya ini. Apakah orang ini memiliki senjata sumber jiwa iblis di tubuhnya? Apakah ini tidak mungkin, kan? Sumber jiwa iblis itu adalah harta paling berharga di dunia iblis kita. Sumber itu selalu dikendalikan oleh leluhur iblis abis, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjarahnya. Bagaimana itu bisa jatuh ke umat manusia? Ya, itu benar. Dan bahkan jika senjata sumber jiwa iblis diperoleh oleh umat manusia ini, orang ini mungkin tidak dapat mengendalikannya hanya dengan tubuh manusianya, kan? Kalau begitu, bagaimana pihak lain bisa menerobos formasi iblis 12 surgawi? Apakah Demon Supreme benar bahwa pihak lain benar-benar adalah mata-mata? Boom, satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi gempar dan semua orang menatap Qin dengan ekspresi kaget juga marah. Jika pihak lain benar-benar adalah mata-mata, lalu apa tujuan Qin? Dewi Suci tertinggi. Memikirkan pemerintahan Qin sebelumnya, semua orang pun mengubah ekspresi mereka. Leluhur iblis abis benar-benar tahu tentang kelahiran seorang putri. Apakah dia akan mengambil tindakan terhadap Dewi Orang Suci? Yang mulia Orang Suci adalah harapan untuk masa depan tentara adil kita. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain menyakiti Yang mulia Orang Suci? Semua orang pun pada saat ini berteriak dengan marah, dengan dipenuhi dengan kemarahan yang menggebu-gebu. Sementara pedang iblis tertinggi juga mengubah ekspresinya saat ini dan matanya keruh juga tidak menentu. Sementara Demon Supreme kembali mencibir.
Apalagi yang ingin kalian berdua katakan?" Mendengar itu, Xuan Kong Supreme pun buru-buru mengubah ekspresinya dan berkata lagi, "Semuanya, kami bukan mata-mata. Kami memang benar memiliki senjata sumber jiwa iblis," kata Xuan Kong Supreme. "Hahaha, apakah menurutmu kami akan mempercayaimu?" Sebelum Xuan Kong Supreme selesai berbicara, Demon Supreme langsung menyela kata-katanya. "Tuanku," kata Xuan Kong Supreme, dirinya pun segera memandang Qin Chen. Untuk rencana ini, hanya Qin Chen yang dapat menggunakan artefak sumber jiwa iblis untuk meyakinkan pihak lain. Tetapi terlihat ada cibiran di sudut mulut Qin Chen. Xuan Kong Supreme berhenti bicara, kata Qin Chen dia mencibir. "Jika orang lain meragukan Anda, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, itu tidak akan mengubah pandangan mereka," kata Qin Chen. Qin Chen tahu betul bahwa jika senjata sumber jiwa iblis pun dikeluarkan olehnya, pihak lain pasti akan tetap saja memiliki alasan-alasan lainnya, seperti meragukan apakah senjata sumber jiwa iblis itu nyata atau tidak, atau bahkan mencurigai bahwa mereka dikirim oleh Loli Iblis Abis dan dengan sengaja untuk sementara dipinjamkan senjata sumber jiwa iblis. Dan selama pihak lain ingin meragukannya, penjelasan apapun tidak akan membantu. "Oh, apakah kamu terlalu malas untuk membela diri? Atau apakah kamu tahu kalau membela diri di depanku itu tidak ada gunanya dan kamu hanya bisa mengakuinya?" kata Demon Supreme dia datang selangkah demi selangkah. Namun Qin Chen mengabaikan kata-kata Demon Supreme dan Qin Chen hanya berkata, "Apakah aku mata-mata atau bukan? Tetapi Anda harus memutuskan sendiri. Dan Anda tidak layak menerima penjelasan dari saya," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun melihat ke arah pedang iblis tertinggi. "Pedang iblis tertinggi, tolong beritahu pejabat senior tentara adil itu bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dan saya akan memberi Anda sebatang dupa waktu. Dan jika waktu itu telah terlewati, saya harus melakukannya dan pergi menemuinya secara langsung dengan paksa," kata Qin Chen. Mendengar itu, hati pedang iblis tertinggi pun bergetar. Dirinya paling mengetahui kekuatan Qin Chen. Bahkan dia yang telah menjadi Supreme Puncak pun tidak dapat menghentikan Qin Chen sebelumnya. Kemudian Qin Chen berkata lagi dengan tenang, "Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun terhadap mereka." "Oke, baiklah. Karena Yang Mulia berkata demikian, saya akan mempercayai Anda dan segera memberitahu imam besar juga yang lainnya." Setelah kata-kata itu jatuh, pedang iblis tertinggi pun tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom, serangkaian cahaya yang menakutkan menyelimuti bintang-bintang di markas ini. Ternyata ini adalah formasi pertahanan bintang-bintang di markas besar Tentara Adil. Gelombang kekuatan tak bernyawa yang menakjubkan masih ada di seluruh dunia, dan terlihat itu sangatlah menakutkan. Qin Chen meliriknya dan segera merasakan bahwa formasi ini sangat kuat dan dapat menahan dampak dari level Supreme Puncak. Pedang iblis tertinggi mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan berkata, "Tuan, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Mohon tunggu sebentar di dalam formasi ini." "Oh, tidak masalah," kata Qin Chen. Qin Chen juga tahu bahwa pedang iblis tertinggi mengkhawatirkannya. Bagaimanapun tidak ada seorang pun dari tentara adil di sini yang bisa menghentikan dirinya. "Pedang iblis tertinggi, apa yang kamu lakukan?" Jelas ada sesuatu yang salah dengan kedua orang ini, namun mereka belum mengambil tindakan untuk menangkap orang ini. Melihat itu, Demon Supreme pun berkata seraya merutkan kening, "Kamu masih ingin memberitahu imam besar? Bukankah itu hanya akan menimbulkan masalah besar bagi imam besar dan yang lainnya?" Demon Supreme itu berkata dengan marah, namun kemudian pedang iblis tertinggi memandang Demon Supreme dengan jijik lalu berkata dengan dingin, "Kamu idiot." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke banyak orang kuat yang ada di tentara adil yang hadir lalu berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, aku akan segera melaporkan hal ini kepada imam besar dan yang lainnya. Terserah kepada imam besar dan yang lainnya untuk memutuskan. Selama ketidakhadiran saya, mohon kalian semua jangan memulai konflik dengan Tuan Qin Chen dan hindarilah konflik tersebut. Karena kekuatan anak ini tidak sederhana yang kalian lihat," kata pedang iblis tertinggi. Setelah mengatakan itu, pedang iblis tertinggi pun melihat kedua pria berbaju hitam Luo Yin dan Mou itu. "Luo Yin, Mou, kalian berdua hibur teman-teman kecil." "Ya baik," kata Luo Yin dan Mou. Mereka berdua mengangguk. Sebelum kemudian pedang iblis tertinggi pun sosoknya melesat dan tiba-tiba menghilang dari sana untuk melaporkan hal ini kepada imam tertinggi. "Kalian berdua, kenapa kalian tidak mengikutiku ke aula utama dan beristirahat?
kata Luo Yin dan Mo Wu. Mereka memandang Qin Chen ragu-ragu sejenak tetapi masih berkata dengan hormat. Kekuatan Qin Chen sebelumnya jauh lebih unggul daripada mereka. Mereka secara alami merasa tidak nyaman untuk tidak menunjukkan rasa hormat kepada Qin Chen. Tidak perlu, saya akan menunggu di sini, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri di alun-alun di depan aula. Kesadaran spiritual Qin Chen terus-menerus memenuhi udara dan memantau ke segala arah. Boom! Segera banyak aura markas alam iblis mati pun muncul satu persatu di bawah persepsi Qin Chen. Formasi pertahanan di atas kepalanya secara bertahap menjadi jelas di benak Qin Chen. Dan Qin Chen harus mengatakan bahwa formasi pertahanan ini sangat kuat dan telah mencapai tingkat supreme puncak. Dan sampai batas tertentu memang dapat menyebabkan beberapa hambatan dan ancaman bagi Qin Chen. Hah, si idiot pedang iblis tertinggi itu tahu bahwa ada masalah dengan kode orang ini. Tetapi dia benar-benar pergi untuk memberitahu imam besar. Aku tidak bisa berkata-kata semuanya. Kenapa kalian tidak mengikutiku untuk menangkap kedua orang itu? Kata Demon Supreme. Dia berkata dengan wajah yang jelek. Dia memandang ke samping ke orang-orang lainnya dan dia memberi semangat. Luo Yin dan Mo Wu yang melihat ini, ekspresi mereka berdua sedikit berubah dan mereka segera mengambil langkah maju. Tuan Demon Supreme, Tuan Raja Iblis tertinggi telah pergi untuk memberitahu imam besar dan yang lainnya. Jadi mohon tunggu sebentar dan jangan membuat gerakan ceroboh, kata keduanya. Kalian berdua sangat menghormati kedua orang ini. Apakah kalian takut? Apakah kalian juga telah disuap oleh kedua orang ini? Kata Demon Supreme. Dia menus dingin. Tetapi ketika dia melihat Yan Ming Supreme dan yang lainnya tidak setuju dengan dirinya pun tidak bertindak gebah-gebah. Dia hanya melihat anak itu